Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hadirin ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pertemuan kita yang lalu sudah menyampaikan tentang hati orang yang sehat atau yang disebut dengan qalbun salim. Ada beberapa indikasi orang-orang yang memiliki hati yang sehat itu. Secara garis besar kita sampaikan pada waktu itu. Pertama, ikhlas dalam berbuat dan beramal. Yang kedua, hidup baginya di dunia ini tidak lebih dari seorang musafir. Ketiga, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupnya. Keempat, jika dia senang, senang karena Allah. Jika dia tidak senang pun juga karena Allah. Dari yang empat itu, pertama sudah kita sampaikan kepada kita semua, yakni ikhlas. Sudah kita jelaskan bagaimana para ulama memberikan ta'rif, definisi tentang ikhlas. Setelah itu kita menjelaskan pula perbandingan amal perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas dan yang tidak dengan ikhlas. Berikutnya, secara keduniaan orang yang berbuat ikhlas itu akan diberikan banyak hal kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala, apalagi insyaallah di yaumal qiyamah. Kita ambil contoh ketika itu, bagian akhirnya adalah ibarat berjalan. Tidak ada perjalanan yang jauh kecuali akan terasa dekat jika dia ikhlas. Ibarat beban,
tidak ada beban yang berat baginya kecuali akan terasa ringan jika dia melakukannya dengan ikhlas. Ibarat persoalan, tidak ada masalah yang besar baginya kecuali akan terasa kecil. Kenapa? Karena semuanya didasarkan kepada keikhlasan. Hadirin, sekarang kita lanjutkan tentang yang kedua. Orang yang hatinya sehat, baginya hidup di dunia ini tidak lebih dari seorang perantau, seorang musafir yang dia punya keyakinan cepat atau lambat akan kembali ke kampung halamannya. Ikhwah, ungkapan itu didasarkan kepada hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, bersumber dari salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ini, ka'annaka gharibun, seolah-olah atau bagaikan orang asing, orang yang merantau, pendatang baru, au abiru sabil, atau orang yang sedang melewati jalan. Hadis ini pendek, hanya beberapa kata saja. Rasul mengajarkan kepada para sahabat di kala itu dan sampai kepada kita hari ini bahwa Rasul mengajarkan kepada kita semua bahwa hidup di dunia ini kalian harus anggap tidak obahnya seperti seorang musafir. Gharib, orang asing. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW tidur di atas tikar yang dari pelepah kurma yang dijalin itu, yang dianyam. Ketika beliau bangun, kata Abdullah bin Mas'ud, itu berbekas di badannya. Tidaklah terlalu susah bagi kita untuk mengambil gambaran itu. Mungkin kita dulu yang pernah hidup di kampung, ada tikar rotan atau tikar yang dianyam dari pandan, lalu kita tidur di atasnya, bangun tidur kan berbekas. Lalu Abdullah berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalaulah engkau perintahkan kami bisa membentangkan tempat tidur yang baik buatmu. Artinya engkau tidak perlu tidur seperti ini ya Rasulullah. Kami akan siapkan tempat tidur yang lebih baik, yang lebih layak untukmu." Tapi apa jawab beliau? "Mali walid dunya, wa ma ana wad dunya illa karakibin istadalla tahta syajar, summa raha wa tarakaha." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apa pedulinya aku dengan dunia ini? Ya, wa ma ana wad dunya illa karakibin. Saya kata Rasul, dengan dunia ini tidak lebih ya, seperti seorang rakibin, literally rakib, orang yang mengendarai kendaraan kuda. Seorang musafir istadalla tahta syajar, yang berteduh di bawah pohon. Di dalam hadis lain dikatakan istadalla tahta syajar fi yaumin asif. Dikatakan seorang yang berteduh di bawah pohon pada hari yang sangat panas. Jadi dia capek dalam perjalanan, ketemu sebatang pohon,
Kemudian dia pun berhenti di situ. Sumaraha, lalu dia beristirahat. Setelah capeknya hilang, tenaga sudah datang kembali, dirasa sudah memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Wa tarakaha, si musafir ini pun pergi meninggalkan pohon tersebut. Allahu Akbar, ikhwah yang berbahagia. Nabi mengatakan, mali walid dunia. Ketika beliau mendapatkan tawaran tempat yang dianggap layak menurut Abdullah bin Mas'ud, sahabat beliau mengatakan, seolah-olah beliau mengatakan, tidak usah, aku tidak perlu hal yang seperti itu, karena bagi aku dunia ini tidak ada apa-apanya, tidak obanya seperti seorang musafir yang berhenti di bawah pohon di tengah-tengah teriknya matahari, kemudian dia istirahat, setelah itu pun dia berlalu. Ini menggambarkan, ikhwah jemaah kaum muslimin berbahagia, betapa nilai dunia ini bagi Rasul SAW tidak lebih dari seorang musafir. Apa filosofinya seorang musafir? Kalau boleh disampaikan dalam bahasa yang kita maklum hari-hari ini, seseorang itu pergi merantau, meninggalkan kampung halamannya, itu untuk memperbaiki nasib atau untuk lebih parah dibandingkan kehidupan sebelumnya? Memperbaiki nasib. Bisa jadi di kampungnya hanya sampai SMP, SMA tidak ada. Dia harus merantau untuk sekolah, mendapatkan SMA, SMU. Bisa jadi di kampung halamannya hanya sampai tingkat SMU, perguruan tinggi tidak ada. Dia harus merantau untuk sekolah. Bisa jadi di kampungnya sudah bertahun-tahun membuka usaha, tetapi tidak kunjung berhasil. Kemudian tergeraklah hati untuk pergi merantau, karena ada cerita dari orang ke orang, dari teman ke teman, sepertinya di daerah sana memberikan sebuah harapan. Pergilah ke situ. Tapi intinya pergi merantau itu adalah untuk meningkatkan taraf hidup. Tidak ada orang niat merantau itu untuk hancur, Pak. Di negeri ini bisa kita lihat sampai hari ini, ada wanita-wanita yang harus pergi meninggalkan kampung halamannya. Sebagian mereka tidak tahu kalau pergi safar sendiri wanita itu adalah haram. Tapi sebagian lain ada yang tahu, dengan keilmuan yang dimilikinya terbatas itu, tahu mereka itu tidak boleh. Tapi tidak ada pilihan lain, karena kehidupan di kampung yang memang tidak bisa diharapkan. Akhirnya mereka tetap pergi. Ada yang 1 tahun baru pulang ke tanah airnya, ada yang 2 tahun. Bahkan ada yang pulang hanya nama, karena meninggal di negeri orang. Kalau tidak salah, penyumbang devisa tertinggi adalah TKI, ya kan? Terbesar loh, Pak. Nah, ini realita yang ada. Jadi, mana filosofinya? Pertama, orang pergi merantau itu adalah untuk mencari, meningkatkan taraf hidup. Untuk mencari sesuatu yang memang tidak ada di kampung halamannya. Diharapkan dengan merantau, dia bisa berbuat lebih. Kedua, seorang perantau, dia harus menjadi orang yang rajin. Seorang musafir, seorang perantau tidak boleh orang yang hidupnya berpangku tangan. Kalah dia, Pak. Di rantau orang itu kita harus menjadi kompetitor. Ya. Bahkan ada keinginan kita harus menjadi pemenangnya. Harus berani berkompetisi, kalau tidak enggak usah merantau. Ya di rumah sajalah, di kampung halaman sajalah. Karena kehidupan di kampung orang itu banyak tantangannya. Di samping kita dianggap oleh orang di sana adalah orang asing. Kita tidak punya siapa-siapa di sana. Tapi karena tekad yang membara, memaksa diri untuk pergi merantau. Karenanya dia harus rajin. Tidak boleh hidup berpangku
tangan. Seorang perantau yang ingin berhasil bukan saja rajin, tapi dia juga harus hemat. Dia tidak boleh boros. Kalau boros, dia tidak akan bisa membawa apa-apa pulang ke kampung halamannya. Sementara niat awal untuk merantau adalah untuk mencari sesuatu yang akan dibawa pulang kelak. Dan yang tidak kalah pentingnya, seorang perantau harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kiranya Allah memberikan kemurahan karunia kepadanya, sehingga dengan itu dia memperoleh bekal yang banyak jika pada saatnya dia akan kembali. Kalau kita sepakat sebagaimana hadis Nabi bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sebagai seorang musafir, maka prinsip-prinsip tadi harus tertanam dalam kehidupan kita. Apa prinsip pertama? Ingin meningkatkan taraf hidup. Ketika kita kembali nanti, tempat kita kan bukan seperti ini. Apa yang Allah janjikan li'ibadihi as-salihin, kepada hambanya yang saleh itu adalah sesuatu yang memang lebih baik daripada apa yang ada hari ini. Rasul gambarkan ma la ainu ra'at wa la udhunu sami'at wa la khatara ala qalbil basar. Tempat nanti kita kembali dari perantauan ini yang dijanjikan oleh Allah Taala melalui lisan Rasulnya yang mulia, ma la ainu ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat di dunia ini, wa la udhunu sami'at, sesuatu yang belum pernah terdengar oleh kuping kita, wala khatara ala qalbil basar, bahkan terlintas pun, terbayang pun tidak pernah. Artinya kampung kelak yang kita akan kembali kepadanya adalah jauh lebih baik daripada apa yang ada sekarang ini. Jadi target kita di rantau ini adalah berbekal, mencari bekal untuk pulang ke kampung kita yang lebih baik. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Al-ula ya dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Seperti itu. Jadi berbekal memang kita. Harus mencari bekal. Jadi merantau bukan untuk berleha-leha, tapi untuk bekerja keras, berusaha, berjibaku untuk meraih keuntungan besar yang kelak akan kita bawa kembali ke tanah air kita. Pulang kampung. Karena itu ikhwah, mari kita perhatikan, kita simak firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas. Buka surah Al-Qasas, surat 28 ayat 77. Ini ayat yang sangat indah sekali, sangat indah untuk ukuran kita sebagai orang perantau. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Wabtaghi, carilah, fima atakallah, dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Apa yang kamu cari? Ad-daral akhirah, kampung akhirat. Perhatikan itu ayat. Carilah olehmu pada apa yang telah Allah berikan kepadamu, yaitu kampung akhirat. Begini supaya mudah kita memahaminya. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita apa? Itulah modal kita. Apa yang Allah sudah berikan kepada kita? Ya kehidupan itu sendiri. Allah sudah berikan kita hidup di dunia ini. Allah berikan kita banyak karunia-Nya. Diberikan kita kesehatan. Diberikan kita indera. Yang dengan indera itu kita bisa berbuat. Diberi kita bimbingan ad-din, agama Allah ini. Dengan agama ini kita bisa berbuat dengan baik. Itu semuanya adalah fima atakallah. Itu semua adalah pemberian Allah kepada kita. Bahasa lainnya ini namanya modal. Nah, bermodalkan itu, carilah apa yang dicari? Ad-daral akhirah, kampung akhirat.
Bisa dipahami? Bisa? Jadi modal yang sudah Allah berikan kepada kita itu kita pakai untuk mencari kampung akhirat. Kalau begitu orientasi hidup kita akhirat atau dunia? Akhirat. Orang sekarang menyebut namanya akhirat oriented. Dunia Allah berpesan sekedar tidak melupakan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia ini. Sekedar tidak lupa, Pak. Bukan tujuan ini dunia. Tujuan kita akhirat. Dunia hanyalah bahasa kitanya apa? Jisrun, jembatan. Ya, untuk menyampaikan kita kepada kehidupan yang sesungguhnya, yakni kehidupan akhirat. Itu sealur dengan tujuan musafir tadi. Kita musafir ingin berbekal, mencari bekal sebanyak-banyak mungkin untuk meningkatkan taraf hidup, karena pada satu saat kita akan kembali ke kampung kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali. Dan kita kembali ke sana itu bukan tempat sembarang tempat, memang harus bermodalkan modal yang banyak itu. Karena yang disediakan oleh Allah untuk kita sesuatu yang memang tidak ada taranya. Enggak murah itu. Enggak bisa dengan murah. Itu biaya mahal. Tetapi subhanallah ikhwah, Allah sudah sediakan. Fasilitas sudah Allah sediakan. Fima atakallah. Sebutlah. Semua karunia yang sudah Allah berikan kepada kita itu bermakna modal yang bisa kita pakai untuk mencari ad-daral akhirah. Fima atakallah. Apa yang Allah berikan kepada kita itu sebagai modal untuk pulang kampung. Ad-daral akhirah. Paham insyaallah? Apapun yang Allah berikan kepada kita mesti diarahkan kepada akhirat. Coba sebutlah. Mungkin kita enggak sanggup untuk menyebutnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Bagaimana kita mau menghitungnya? Enggak bakal kehitung. Tapi paling tidak kita bisa merasakan betapa besarnya, betapa banyaknya karunia Allah tabaraka wa taala yang bisa kita jadikan sebagai modal untuk mencari kampung akhirat kita, dan memang kita akan kembali kepadanya. Ikhwah, kembali kampung akhirat itu bahasa Qur'annya ada dua. Ada yang kalimatnya raji'un, kembali, ada juga kalimatnya turja'un. Turja'un itu artinya apa? Dikembalikan. Ya. Kalau merantau ke Malaysia bisa dimaknai berhasil dia pulang. Itu kalimatnya kalimat apa itu? Aktif. Saya kembali. Saya pulang. Kamu kembali, kamu pulang. Aktif. Tapi kalau turja'un, kamu dikembalikan, nah ini bisa bermakna lain ini. Kalau bahasa antar negaranya bisa bermakna deportasi. Kalau saya kembali mungkin karena kesukaan saya, memang saya mau kembali. Tapi kalau turja'un, anak-anak sekarang menyebutkan itu like or dislike gitu kan. Enak enggak enak, mau enggak mau, kalau memang dikembalikan, kembali. Orang tua kita memberikan fatwa kepada kita, lebih enak kita kembali dalam keadaan nyaman daripada dikembalikan dalam keadaan kita tidak siap. Inilah maknanya kenapa kita harus bermodal di dunia ini. Apakah nanti Allah mengembalikan kita atau dikembalikan kalimatnya? Enggak ada persoalan. Kenapa? Sudah punya modal. Hadirin, ada di dalam sebuah hadis sahih. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Itu riwayat Imam Muslim, jika saya tidak keliru. Tapi hadis ini kuat. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul. Pertanyaannya memang luar biasa. Kata beliau yang bertanya ini, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Ini luar biasa ini Pak. Dia nanya kepada Rasul, ya Rasul, kapan kiamat?
Nabi bertanya, apa persiapanmu? Ya. Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Apa kata dia? Hubbullah wa rasulih. Modal saya adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Rasul, engkau akan masuk surga bersama orang yang engkau cintai. Kayaknya enteng ya Pak ya, cinta Allah, cinta Rasul. Tetapi tentu bukan sekadar ucapan, ada konsekuensinya. Cinta Allah itu apa konsekuensinya? Cinta Rasul itu apa konsekuensinya? Di sana ada perintah, di situ juga ada larangan. Ya. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis itu menyebutkan, belum pernah kami berbahagia seberbahagianya ketika mendengar sabda Nabi itu, yakni kamu akan masuk surga bersama orang yang engkau cintai. Kalau bahasa kita sekarang, pokoknya bahagia banget, kata Anas bin Malik. Oleh karena itu, aku mencintai Allah, aku mencintai Rasul, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Utsman. Sekalipun amalku tidak seperti amalan mereka. Ya. Subhanallah. Nah, hadirin jemaah berbahagia, kembali kepada Al-Qasas. Jadi, apa yang Allah jadikan, Allah berikan kepada kita adalah bekal kita. Dengan bekal itulah kita berbuat. Dengan bekal itulah kita beramal. Yang diharapkan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu darul akhirah. Ujung ayatnya, pertengahan ayat berikutnya dikatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ini menarik juga untuk dibahas nih pada malam ini. Wa ahsin. Apa artinya? Berbuat baiklah. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wow, ini luar biasa. Masya Allah. Wa ahsin, berbuat baiklah engkau. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Apa maknanya? Sudah banyak kebaikan-kebaikan yang Allah sudah berikan kepada kita. Dengan kebaikan itu, pakailah itu karunia Allah untuk berbuat baik kepada sesama. Jadi, kalau kita berbuat baik, fasilitasnya sudah disediakan oleh Allah Taala. Komponen-komponen untuk berbuat baik itu sudah tersedia. Tinggal kita mempergunakannya untuk berbuat baik. Allah tidak katakan, berbuat baiklah kamu, niscaya Allah akan berbuat baik kepadamu. Begitu kata Allah? Tidak. Allah sudah berbuat baik kepada kita, Pak. Baru Allah perintahkan kita berbuat baik kepada orang lain. Allah tidak katakan, berbuat baiklah kamu kepada sesama, niscaya Allah akan berbuat baik kepadamu. Allah enggak katakan demikian. Tapi Allah katakan, berbuat baiklah kamu kepada sesama kita ini, karena Allah sudah berbuat baik kepadamu. Makanya di ujung ayat dikatakan, wala tabghil fasada fil ard, jangan berbuat kerusakan. Hadirin jemaah kaum muslimin berbahagia, mudah-mudahan kita di dunia ini berusaha terus untuk memperbanyak bekal kita, karena memang prinsip hidup kita hanyalah seorang musafir. Kita punya tekad akan kembali ke kampung yang lebih baik. Karena itu kita harus menyingsingkan lengan baju untuk kerja keras. Betul juga menyingsingkan lengan baju untuk senantiasa sering berwudu, termasuk untuk qiyamul lail. Kan menyingsingkan lengan baju juga. Ya. Untuk membantu orang, untuk berbuat baik kepada sesama. Dan tidak boleh boros. Tidak boleh boros. Banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu.
Apabila seorang hamba berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu. Qalatil jannah, surga pun berkata, ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga. Coba, jadi berdoa itu penting. Karena kita ingin kembali dalam keadaan baik, yakni jannah Allah, surga Allah, ya mintalah berdoa kepada Allah agar Allah masukkan kita ke dalam surganya. Mintalah berkali-kali, jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh untuk berdoa kepada Allah. Tapi kan doa belum dikabulkan, iya, karena surga kan nanti. Malah salah satu syarat masuk surga, mati dulu, ya kan? Nggak bisa masuk surga tanpa mati dulu, harus mati dulu. Gitu. Karena itu saya tidak berharap kepada jamaah di sini untuk tidak percaya dengan alasan belum pernah merasakan. Kan ada itu ibu hajjah yang menganggap iman kepada hari akhir untuk masa depan itu adalah sebagai ramalan. Dengan alasan dia juga belum pernah belum pernah mengalami, belum pernah merasakan. Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Kalau kita percaya setelah kita melihat, setelah kita merasa, kalau hanya menunggu itu, enggak perlu jadi umat Muhammad, Pak. Ya. Enggak perlu ngakui Tuhan sekalipun. Toh juga pada akhirnya akan percaya kalau sudah ngerasa, sudah ketemu. Istimewanya umat Muhammad ini justru dia bisa percaya, gitu loh. Imannya bisa menembus terhadap sesuatu yang belum pernah dirasakan dan belum pernah dilihat. Jika memang Allah dan Rasulnya mengatakan demikian. Ayat 3 di awal-awal Quran kita buka, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kemana tuh rukun iman kita? Kalau kita percaya setelah ngerasa, lihat baru percaya. Si kafir pun, mulhid, ateis pun itu ngaku. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah dulu kami mau mendengar. Kan nyesel tuh. Kalaulah dulu semasa dunia kami mau mendengar. Kami mau berpikir, mikir gitu. Apa yang disampaikan itu kami pikir, kami cerna. Ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka ini. Fa'tarafu bidzanbihim. Baru sadar, baru ngaku kalau perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Tapi pengakuan seperti itu ada positifnya, ada baiknya? Wallahi tidak. Allah katakan di dalam ayat lain surah Al-Baqarah, wa ma hum bi kharijina minan nar. Kalau ngakunya, percayanya itu nanti di sana, wallahi wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka. Kayak apapun ngakunya, enggak akan menjadi pertimbangan untuk dikeluarkan dari neraka. Gitu. Jadi kita yakin dengan hari akhir. Karena sekalipun Bapak enggak usah nanti tanya saya, bagaimana Ustadz, enak enggak? Ya, saya enggak akan bisa jawab. Allahu a'lam bishawab. Mungkin begitu cara Allah mengajari kita. Begitu cara Allah mendidik kita tentang siapa-siapa yang ada sekarang di sekitar kita. Innallah mukhrijum ma tahsarun. Allah akan selalu bongkar kelompok-kelompok tertentu. Nah, kalau beliau mengatakan ada ideologi tertutup, kita balas ini kelompok-kelompok tertentu, gitu kan? Yang berusaha untuk menyembunyikan keburukannya, menampakkan kebaikannya. Innallah mukhrijun, pasti Allah akan bongkar. Cepat atau lambat Allah akan perlihatkan kepada kita manhum, siapa mereka. Itu firman Allah loh Pak. Dalam Quran surah Taubah ayat 64 jika saya tidak salah. Ya kan? 64. Allah bongkar. Allah bongkar terus, Allah bongkar terus. Komentar Ibnu Umar terhadap hadis yang pendek tadi. Ini hadis yang pendek kan? Jadilah kamu di dunia ini layaknya seorang asing, musafir atau orang yang menyeberangi jalan. Artinya sebentar banget. Namun hadis yang pendek ini dikomentari oleh Ibnu Umar.
Wa kana Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar berkata, "Idza amsayta fala tundirus sabah." Apabila engkau berada di waktu sore, jangan kamu tunggu subuh esoknya. Wa idza asbahta fala tundiril masa. Jika kamu berada di waktu subuh pagi ini, jangan kamu tunggu nanti sore. Khus min sihataka limaradika. Manfaatkan sehatmu untuk sakit. Wa min hayatika limautika, manfaatkan hidup sebelum mati atau untuk kematian kamu. Ini komentar Abdullah bin Umar. Subhanallah hadirin. Ibnu Umar adalah sumber hadis yang tadi. Ibnu Umar yang menyampaikan kepada kita hadis Nabi yang mengatakan, jadilah kamu di dunia ini seperti seorang asing atau seorang musafir. Ini luar biasa. Hadis ini dibawa dalam teori manajemen modern, ini luar biasa ini hadis. Betapa berharganya itu waktu. Ya, betapa berharga itu waktu, berapa berharganya itu kesempatan, berapa berharga itu sebuah kehidupan. Tergambar dalam ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apa makna yang pertama? Idza amsayta fala tandirus sabah. Jika kamu berada di waktu sore, jangan kamu tunggu esok hari. Ikhwah, jika sore ini apa yang kebaikan yang bisa kita lakukan? Sebutlah apa kebaikan ini. Ini anggaplah ini sekarang sore ini. Ya, udah malam nih kan, sore. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan nanti menjelang tidur? Lakukanlah itu. Jika kita Bapak bisa baca Quran mungkin setengah halaman atau satu juz, banyaknya setengah juz, satu lembar atau satu halaman atau seperempat halaman. Atau kebaikan apa yang mungkin bisa lakukan, lakukanlah. Oh, besok aja lah sekalian. Jangan, karena besok belum tentu hari kita. Itu maknanya. Besok taruhlah kita, bukan kita yang mati, tapi tetangga saja yang meninggal dunia, kita sudah sibuk dengan urusannya. Gak sempat kita baca Quran yang satu juz, yang dirutinkan atau setengah juz, gak sempat. Kenapa? Karena kita sudah masghul, sibuk dengan tetangga kita yang meninggal dunia. Itu contohnya. Atau bisa jadi, nanti malam atau keesokan harinya, keluarga kita ada yang bermasalah, ada yang sakit. Semuanya kan bisa terjadi. Karena apa yang terjadi ke depannya kita tidak ada yang tahu. Karena itu, satu kali kita punya kesempatan berbuat baik, lakukan itu. Jangan pernah tunggu hari esok. Demikian halnya kalau kita berada di waktu pagi, laksanakan apa yang bisa aku lakukan. Sore belum tentu hari kita. Karena sore itu terlalu jauh untuk ukuran kita. Jika sehat, manfaatkan itu sehat. Sebelum sakit menghampiri kita. Mumpung hidup, iya mumpung hidup. Sebelum mati menjemput kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah, Bapak Ibu jemaah bahagia, kembali kita lanjutkan bahasan kita. Waktu dan kesempatan. Ini kaitannya waktu dan kesempatan. Abdullah bin Umar berpesan, jika kamu di waktu sore, jangan tunggu esok hari. Jika kamu di waktu pagi, jangan tunggu nanti sore. Intinya, jangan pernah menunda-nunda kebaikan, apalagi hal itu hal-hal yang baik, soleh. Ada bahasan di sini tentang waktu dan kesempatan. Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat yang berbunyi summa latus'alunna yauma izin anin na'im, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang anin na'im, tentang kenikmatan ya semasa hidup di dunia ini. Beliau menurunkan sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Jadi ayat ini dikomentari oleh Rasul dalam sebuah hadisnya. Kemudian hadis itu diturunkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau ketika menjelaskan summa latus'alunna yauma izin anin na'im. Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia banyak tertipu padanya. Tertipu dalam arti tidak menyadari tentang betapa pentingnya nikmat ini. Tidak disadari kalau dia punya itu nikmat. Ya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan kesempatan. Al-faragh literalnya adalah peluang, waktu kosong. Ya, artinya kesempatan. Kalau orang tadi belum punya mobil, dia punya mobil, terasa betul dia punya. Sebelumnya tidak punya motor, terasa betul punyanya.
Tetapi kesehatan yang sudah diberikan Allah sedemikian lama, banyak orang tidak sadar kalau itu adalah karunia yang teramat besar. Dan celakanya justru pada poin ini banyak orang yang tidak sadar. Karena itu ikhwah, ketika salah seorang orang tua kita sakit ketika itu, Bapak Dr. Anwar Haryono, beliau dirawat di rumah sakit Yarsi ketika itu. Beliau di saat itu adalah Ketua Umum Dewan Dakwah setelah meninggalnya Allahyarham Bapak Dr. Muhammad Asir. Karena itu saya masih muda, masih kecil, jadi saya tidak mau mengikuti rombongan bapak-bapak dari Keramat Raya untuk jalan nengok beliau. Sebab kalau ikut orang gede-gede, pasti kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. Ngomong nggak bisa, duduk juga jauh, karena pastilah yang gede-gede, pembesar-pembesar lah yang duduk dekat beliau. Kita kan anak kecil. Akhirnya saya coba datang menemui beliau di saat dirawat rumah sakit itu saya sendiri. Sendiri saya datang menemui beliau karena beliau tempatnya di kamar VIP ya untuk pimpinan-pimpinan. Beliau dirawat di sana, saya ketemu dengan ibu yaitu istri beliau. Berdua aja saya datang. Disitulah saya ngobrol. Saya minta nasihat kepada beliau sebagai orang tua, apa yang ingin Bapak berikan nasihat kepada saya. Banyak hal yang beliau sampaikan tentang dakwah. Satu di antaranya sambil megang pundak saya. Abu, kata dia, Abu Ubaidah, kalau ingin tahu nikmatnya sehat, iya sakit, kata dia begitu. Itu aja kalimat. Jadi kalau ingin tahu mahalnya, berharganya itu sehat di saat kita sakit, baru terasa. Kalau sehat terus, maghbun, kita lupa, kita tertipu. Kenapa? Sehat terus. Tapi ketika sakit, baru terasa. Saya buat contoh, tapi contoh ini contoh guyon. Tidak apa-apa. Bapak-bapak di sini kebanyakan makan pakai tangan, nyuap atau pakai sendok? Pakai tangan. Pakai tangan ya. Sunnah Rasulnya pakai tangan. Kecuali kalau makan bubur kacang, ya enggak usah lah. Ya katakan. Makan bubur ayam, saking pengen nyunahnya, nyuap gitu enggak usah. Ya proporsional lah gitu ya. Kalau makan pakai nyuap, bapak-bapak, ibu-ibu pernah nggak merasakan betapa besarnya nilai kelingking ini? Padahal kelingking ini nggak ada nilainya dulu. Ya, gunanya untuk apa sih kelingking ini? Posisinya diposisikan dalam ujung, ya, paling belakang kecil. Untuk apa biasa kita pakai ini? Menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh yang lain. Dia masuk ke situ. Dan tidak jarang kelingking itu dipakai untuk menghina orang. Kecil. Seupil. Kelingking. Sampai-sampai, ini ada pepatah, tapi ini orang Sumatera Barat, Riau, Sumatera khususnya, tahu ini. Di bahasa Indonesia saya nggak tahu. Ya, ada istilah telunjuk lurus kelingking berkait. Kayaknya tidak enak bahasa Indonesianya, enaknya sepadang sih bang. Ya, kalau di Sumatera kan baru enak itu pak, bahasanya itu. Jadi telunjuk lurus kalingkiang bakai. Berkait itu maksudnya nggak lurus. Qadarullah memang kelingking saya nggak lurus memang. Tapi tunjuk, ini menunjukkan ada sifat kepribadian seseorang tuh yang jelek. Ya. Nah, ketika kita makan, coba nanti di rumah, nggak usah dilukai lah. Kalau ada yang belum makan, nggak usah dilukai. Beli aja tuh apa namanya Andi Plus ya di Indomaret. Coba nih dipasang di plus ini, dipasang. Jangan dilukain, tersakit. Ya zolim namanya. Dipasangnya di plus. Kemudian coba makan, nyuap. Mau tahu rasa kalau tidak dilibatkan si kecil bengkok ini, tahu rasa. Coba bismillah deh, bismillah silakan. Makan pakai dia dan makan tanpa dia. Mau tahu rasa, silakan. Apalagi perak lagi nasinya.
ya pakai sayur sop, ya udah habislah itu kita. Untuk ukuran normal Pak, kalau nyuap tanpa dia itu enggak sampai 1/4 yang ke bawah dari normal itu. Benar, coba deh silakan. Kapan kita tahu rasa kalau ini adalah karunia Allah, kalau dia tidak bisa dipakai? Dia sakit baru tuh kita tahu rasa betapa mahalnya kelingking ini. Qala Allah tabaraka wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Terhadap diri kalian apa kalian tidak melihat? Artinya apa kalian tidak mengambil ibrah, mengambil pelajaran? Enggak usah kita mengamati diri orang, dengan diri sendiri saja sudah kaya kita dengan ilmu yang bisa membuat kita kenal siapa Allah tabaraka wa taala. Apa contohnya tadi? Kelingking. Kelingking kaki, nggak pernah kita nikmati hari ini sehatnya dia. Tapi kalau ingin tahu sakit saja itu kukunya kelingking kaki. Ya, sementara nanti atau besok kita ke undangan pakai sepatu kan? Tuh. Coba. Kata dokter beberapa hari ini Bapak gak usah pakai sepatu, pakai jepit aja dahulu. Sementara kita pergi ke kantor. Ayo. Banyak lagi hal-hal lain yang manusia tidak sadar apa itu nilai sebuah kesehatan. Apalagi peluang, kesempatan. Karena itu di dalam hadis lain, dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, ya, Abdullah bin Abbas meriwayatkan mana Rasulullah SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Raihlah yang 5 sebelum datang yang 5. Sababaka qabla haramika. Mumpung muda. Kata terjemahkan mumpung aja. Mumpung muda sebelum tua. Wasihataka qabla saqmika. Ada lagi wasihataka qabla maradika. Mumpung sehat sebelum sakit. Wa ghinaka qabla fakrika. Mumpung kaya. Ini tentu saja berlaku bagi orang yang sudah pernah kaya. Yang belum pernah kaya nggak bisa ini. Yang sudah pernah kaya atau yang sedang kaya. Kalau baru rencana untuk kaya ini belum bisa. Ya kan? Kan ada orang yang rencana aja Pak. Nengok orang dagang berhasil. Saya insya Allah akan. Tapi nggak pernah jebol, nggak pernah jadi. Rencana aja. Jadi kalau rencana kaya belum bisa. Jadi winaka qabla fakrika, mumpung kaya sebelum miskin. Wa faraka qabla su'lika, mumpung punya waktu luang sebelum sempit. Wa hayataka qabla mautika, mumpung hidup sebelum mati. Raih itu. Ini karunia Allah tabaraka wa taala yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Sebagai bagian dari penutup, saya ingin membacakan sebuah hadis qudsi dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga oleh Imam At-Tirmidzi, disebutkan dalam kaitan bagaimana kita menghargai faragh, waktu, kesempatan. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya ibadi, tafarraq la ibadati, amla qalbaka ghinan, wa amla wa ashudda faqra, wa fi riwayatin wa amla yadayka rizqan, wa illa taf'al mala'tu sadraka su'lan wa lam ashudda faqrak." Kata Allah tabaraka wa taala dalam hadis qudsi ini, "Wahai hambaku, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Sisihkanlah sebagian waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan." Dalam hadis lain katakan, niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Dan akan aku tutupi kekuranganmu. Tapi kalau kamu tidak melakukan itu, yakni tidak meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah, tidak menyisihkan sebagian waktu untuk beribadah kepada Allah, mala'tu qalbaka su'lan, aku akan penuhi hatimu. Dalam hadis lain katakan, ya, dadamu dengan kesibukan.
dan aku tidak akan pernah tutupi kekuranganmu. Dalam hadis yang lain disebutkan, wa amla yadaika rizqan, dan akan aku penuhi kedua tanganmu. Hadirin, kaitan dengan rezeki dan kekayaan serta kebutuhan. Jika kita ingin diberikan kemudahan oleh Allah, luangkanlah waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Sisihkanlah waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Niscaya Allah akan ikut merespon apa yang kita butuhkan. Bisa jadi ikhwah, sebagian kaum muslimin kita lihat hartanya banyak, tapi dia terus kurang, tidak pernah merasa cukup. Atau ada sebagian kita begitu susah untuk mencari kehidupan ini yang layak, nggak pernah ketemunya. Padahal capeknya luar biasa. Kerja kita nyaris tidak normal. Orang yang normal itu berangkat pagi, pulang sore. Kalau kita berangkat subuh, pulang malam, mungkin pulang subuh. Tapi tertutupikah kebutuhan kita? Enggak juga. Apa yang salah ini? Bisa jadi karena memang di dalam mencari nafkah itu kita tidak pernah membawa Allah. Kita enggak undang Allah untuk turut serta membantu kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena itu kata Allah, tafarraq la ibadati, wahai hambaku, tafarraq la ibadati, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Sisihkan sebagian waktumu untuk beribadah kepadaku, baru amla qalbaka ginan. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Kekayaan yakni dalam merasa cukup. Mungkin orang melihat kita kurang, tetapi kita merasa itu cukup. Itu jauh lebih bahagia ketimbang menurut orang kita kaya, tapi diri sendiri merasa kurang. Yang kedua, wa amla yadaika rizqan, akan aku penuhi rezekimu, tanganmu dengan rezeki. Kalau yang pertama itu sifatnya bukan materi, immateri, hati. Kekayaan itu adanya di sini, itu hati. Berarti immateri. Tapi hadis yang kedua menyebutkan wa amla yadaika rizqan, aku penuhi kedua tanganmu dengan rezeki, berarti itu materi. Kita butuh materi, Allah akan siapkan. Allah siapkan materi itu untuk kita. Entah di mana Allah akan gerakkan kaki kita untuk datang ke sana. Dan lebih dari itu, wa asudda faqra, akan aku tutupi kebutuhanmu. Subhanallah. Tadi saya katakan, kenapa selama ini terasa begitu sulit hidup ini? Kehidupan kita nyaris tidak seperti orang normal pada umumnya. Tetapi apa yang kita cari terus kurang. Tidak pernah menutupi kebutuhan kita. Sekali lagi, bisa jadi karena memang kita tidak mengundang Allah untuk turut serta memenuhi kebutuhan kita. Jadi kalaupun banyak kita lihat secara jumlahnya, ya, tetapi kita merasa itu tidak pernah banyak, kurang dan ini musibah besar bagi kita. Hadirin, kajian ini rasanya relevan dengan bahasan kita karena memang kita membahas masalah tazkiyatun nufus, pembersih jiwa. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya, termasuk memberikan rasa kaya ke dalam hati ini. Rasulullah bersabda, laisal ghina an kasratil ardi walakin ghina nafsi. Kaya bukan diukur berdasarkan banyak harta numpuk di sana sini. Tapi kaya yang hakiki adalah ghina nafsi, kaya jiwa, kaya hati. Hamka Allah yarham menggambarkan yang dimaksud dengan nafsi adalah itma'annul qulub, hati yang tenang. Itu makna kekayaan yang sesungguhnya. Demikian, mohon maaf atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.